Halo semuanya, kembali lagi di pembahasan soal UTBK tahun 2021. Nah, hari ini kita sudah sampai di soal nomor 6. Ya, di soal nomor 6 ini diketahui tekanan darah seseorang itu adalah 120/80. Nah, angka 120 dan 80 pada data tersebut menunjukkan jawaban yang tepat adalah yang A. 120 pada angka di atas itu menunjukkan sistol. Dan 80 menunjukkan diastol. Nah, apa itu sistol dan diastol? Jadi sistol itu adalah tekanan maksimum saat ventricle kontraksi. Sedangkan diastol adalah tekanan maksimum saat ventricle relaksasi. Jadi dari option A, B, C, dan D yang paling tepat adalah option yang A. Apabila seseorang memiliki tekanan di bawah 120/80 disebut dengan hipotensi. Dan apabila berada di atas 120 dan 80 disebut hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi seperti itu untuk soal nomor 6. Ya, berikutnya soal nomor 7. Hormon ecdysone pada serangga berguna untuk jawaban yang tepat adalah yang E. Mengapa yang E? Jadi ecdysone berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, di mana dalam serangga proses pertumbuhan dan perkembangan ini meliputi proses metamorfosis dan juga di sana melibatkan proses ekdisis atau pergantian kulit atau biasa disebut juga dengan molting. Nah, dari kata ekdisis ini bisa jadi hormon ecdysone itu berasal. Maka dari itu untuk soal nomor 7 jawaban yang tepat adalah yang E. Nah, ini penjelasannya. Di sini bisa dilihat bahwa di fase telur menjadi larva terlihat bahwa level hormon ecdysone akan meningkat lalu turun kembali. Nah, ketika larva mengalami pertumbuhan di fase-fase tertentu, dia akan meningkat kembali. Lalu dari larva menjadi pupa, ecdysone juga meningkat hingga proses metamorfosis terakhir. Jadi itu adalah fungsi dari hormon ecdysone. Soal nomor 8. Kandungan glukosa atau gula dalam urin mengindikasikan adanya gangguan pada. Nah, kita harus tahu keterlibatan glukosa dalam proses pembentukan urin pada ginjal itu di mana. Nah, glukosa pada urin akan mengalami proses yang namanya reabsorpsi, di mana zat-zat yang masih berguna seperti gula, lalu asam amino, beberapa garam mineral, air, dan sebagainya itu diserap kembali. Dan ini berlangsung di bagian tubulus proksimal.
Nah, apabila ditemukan gula di dalam urin mengindikasikan bahwa reabsorpsi ini tidak dapat berlangsung secara maksimal. Berarti dapat dikatakan pula bahwa tubulus contortus proximal sedang mengalami gangguan. Maka dari itu, jawaban untuk soal nomor 8 adalah tubulus proximal. Lanjut, soal nomor 9. Nah, ini soal benar salah. Ya, di sini pernyataan pertama yaitu pertumbuhan lumut kerak dapat digunakan sebagai indikator terjadinya pencemaran udara. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Ya, benar. Jadi lumut kerak atau lichen, ya, nama lainnya adalah lichen, itu dapat berperan sebagai bioindikator, yang berarti organisme-organisme yang menjadi indikator suatu pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran udara. Nah, selain lumut kerak atau lichen, ada beberapa organisme lain yang dapat berperan sebagai bioindikator. Contoh lainnya adalah yang pertama planaria, yang kedua adalah cacing tubifax, dan beberapa jenis nematoda. Jadi pernyataan nomor 1 benar. Nah, pernyataan nomor 2, lumut kerak mempunyai toleransi yang tinggi terhadap pencemaran udara. Apakah lumut kerak dapat hidup di lingkungan yang sangat tercemar? Kalau benar, maka pernyataan yang kedua adalah benar. Nah, faktanya lumut kerak banyak dijumpai di lingkungan dengan udara yang bersih. Dan di daerah-daerah seperti daerah perkotaan, Jakarta, Semarang, Surabaya, sangat jarang kita temui lumut kerak. Berarti lumut kerak hanya bisa hidup di daerah yang bersih. Oleh sebab itu, berarti toleransi lumut kerak terhadap pencemaran udara sangat rendah, karena dia tidak bisa hidup dengan kondisi pencemaran udara yang tinggi. Oleh sebab itu, pernyataan yang kedua itu adalah salah. Karena benar salah, maka jawaban untuk nomor 9 adalah C. Ya, soal berikutnya. Ini penjelasannya. Ya, jadi di sini ada beberapa jenis atau beberapa kelompok lichen. Semakin sedikit polusi udara, maka kelimpahan jenis lichen semakin banyak. Crustose, flaky, leafy, dan serabi. Itu bisa kita temukan di daerah yang sedikit polusi udara. Tapi semakin meningkat polusi udaranya, maka hanya jenis-jenis tertentu saja yang bisa kita temukan. Nah, hal ini diperkuat dengan data pada tabel di bawahnya, ya. Ukuran lichen akan semakin mengecil seiring dengan tingkat kualitas udaranya yang semakin buruk. Jadi, ukuran lichen yang besar dapat ditemukan di daerah dengan kualitas udara yang baik. Baik, soal berikutnya. Harold Urey dikelompokkan ke dalam pendukung teori abiogenesis. Harold Urey menggunakan materi abiotik CH3, NH4, H2O, dan H2 dalam percobaannya. Oke, pernyataan yang pertama,
bisa kita lihat data pendukungnya pada pernyataan yang kedua. Jadi benar bahwa Harold Urey dikelompokkan ke dalam teori abiogenesis. Kenapa? Karena memang dia menyatakan bahwa untuk terbentuknya molekul organik sederhana asam amino itu dapat dibuat dari senyawa-senyawa gas berikut ini. Nah, tetapi pernyataan yang kedua itu kurang tepat. Kenapa? Karena bukanlah Harold Urey yang melakukan percobaan, melainkan muridnya Harold Urey yang bernama Stanley Miller. Ya. Jadi seharusnya Stanley Miller yang menggunakan materi abiotik dalam percobaannya. Karena benar salah, maka untuk nomor 10 ini jawabannya adalah C. Ya. Baik, mungkin untuk sesi kedua atau bagian kedua sampai di sini. Apabila ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di bagian berikutnya.